Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Ya, di video kali ini kita akan coba membahas 3 rekomendasi kripto yang kita bisa investasi dan juga sebenarnya yang lagi hot-hot juga nih. Karena kita bisa beli pada saat market sedang down kemarin ya. Kemarin karena sempat sedikit mengalami koreksi yang cukup dalam juga. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam rekomendasinya, saya meminta kalian juga bantu share video ini, like dan subscribe juga ya. Bantu channel ini sampai ke 10.000 subscribers. Oke, kita akan coba membahas overview market crypto dulu ya hari ini. Dan memang hari ini kebanyakan memang sudah rebound ya, atau kebanyakan sudah recovery. Kita lihat minusnya ini tinggal sedikit lagi ya, maksudnya masih ada minus tapi tidak yang dalam, masih 1%, 0%, 3% gitu ya, masih cukup rendah sebenarnya kalau misalnya di market crypto. Lalu beberapa juga memang sudah naik, seperti XRP sudah naik 4%, kita lihat Polkadot naik 1%, Litecoin 7%, ke bawah. Nah, ini adalah salah satu hebat juga. Polygon Matic ya, hari ini naik 30% juga. Ini cukup bagus juga Matic Polygon. Oke, ini ada beberapa kripto yang cukup bagus, tapi sebelum itu, apakah sekarang adalah waktu yang tepat untuk masuk? Kita kembali lagi ke quotes-nya Warren Buffett. Nah, ini adalah quotes-nya. Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Jadi kita harus takut pada saat semua orang tuh rakus. Biasanya orang rakus kapan sih? Orang kalau lihat FOMO itu terjadi pada saat orang lihat market crypto atau bukan market crypto, financial market ini naik gitu ya. Jadi kalau misalnya market lagi naik ini orang kebanyakan greedy. Sedangkan kalau market turun, orang kebanyakan takut gitu ya. Nah, kalau di crypto sendiri sebenarnya tuh sudah disediain juga namanya Fear and Greed Index. Nah, ini kalian tulis saja Fear and Greed Index crypto, pasti keluar. Nah, kalau misalnya untuk sekarang bisa lihat sendiri, ini levelnya 21 dan warna merah. Ini artinya apa? Artinya ini cukup takut ya. Orang fear semua, extreme fear nih bisa dilihat. Orang cukup ketakutan. Kemarin orang fear karena kemarin sempat naik juga 27. Jadi sekarang sebenarnya orang lebih takut. Lalu last month 79, extreme greed, orang sudah cukup rakus juga ya. Intinya adalah ini adalah waktu yang lumayan takut, tapi kalau misalnya kalian memang ada dana dingin juga untuk diinvestasikan atau ditradingkan di dalam kripto, mungkin bisa juga. Oke, kita masuk ke price-nya Bitcoin dulu. Kenapa kita masuk price Bitcoin? Karena kebanyakan kripto ini, price kripto yang lain atau altcoin lain ini, price Bitcoin ini bisa menjadi patokan juga. Pada saat price Bitcoin turun, kebanyakan kripto juga akan turun seperti itu. Kenapa? Karena Bitcoin ini mendominasi pasar kripto seperti itu ya. Nah, kemarin kita sempat tarik garis ini warna hijau warna kuning, pasti kalian sudah ngerti. Kalau yang nggak ngerti, berarti kalian belum nonton video yang sebelumnya. Jadi nonton dulu ya. Nah, jadi misalnya ini kita kemarin kan sempat rebound, terus kena di sini garis orange ini di EMA 20-nya ya. Makanya dia sempat turun lagi pas kena juga garis warna hijau ini ya. Jadi dia kan dulu support, sekarang jadi resistennya nih. Ini dulu support, sekarang jadi resistennya. Lalu nggak kuat, turun lagi. Di sini kena pantulan di EMA 20-nya, di warna oranye. Turun lagi. Nah, sekarang baru naik nih. Jadi sekarang sebenarnya dia sudah menembus garis warna oranye, berarti artinya cukup bagus, berarti sudah menembus satu resisten. Lagi masih ada 3 resisten lagi sebenarnya, 2 resisten lagi yang harus ditembus. Apa aja? Yang pertama yang harus ditembus oleh Bitcoin adalah resisten yang warna merah ini. Warna merah ini apa? Warna merah ini adalah EMA 20-nya, EMA 55-nya. Kalau berhasil ditembus, dia juga harus bisa menembus garis warna hijau ini. Warna hijau ini adalah resistennya dia yang di sini, dan juga yang dulu supportnya di sini. Kalau misalnya Bitcoin sudah main di daerah sini, atau mungkin bisa sampai masuk sini, ini Bitcoin sudah cukup aman juga sebenarnya ya. Berarti sudah recovery juga, seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya, sekarang Bitcoin ini masih di tengah-tengahnya, in between, atau di tengah-tengahnya EMA 20 dan EMA 55-nya. Pada saat sudah naik, ini sudah cukup bagus juga. Tapi berarti di sini adalah waktu yang tepat sebenarnya untuk kalian menambah posisi juga gitu ya. Karena kalau misalnya naik di sini kemungkinan besar semua kripto juga sudah naik. Oke, kita masuk ke rekomendasi pertama. Koin favorit orang juga, orang Indonesia especially. Apa sih? Yaitu adalah Ripple atau XRP ya, XRP. Kenapa? Karena kita lihat ini Mei 21. Mei 21 itu ada apa? Mei 21 itu ada a telephonic conference between Ripple and the SEC has been set for Mei 21. Berarti ini next lawsuit-nya ya, gugatan hukumnya, proses hukumnya juga. Tapi Mei 21 berarti mungkin sekitar Mei 22 di waktu Indo ya. Nah, begitu. Jadi mungkin Mei 22 kita bisa lihat price XRP naik atau turun gitu ya. Nah, sebenarnya ini masih bisa goes both ways. Artinya apa? Maksudnya bisa menjadi dua hal. Antara price XRP ini turun cukup dalam atau misalnya price XRP ini bakal naik gitu ya.
Kenapa? Karena di sini kan kalau misalnya kita lihat beritanya ternyata bagus atau hasil dari gugatan hukumnya ini positif, kemungkinan besar price XRP juga bakal terbang gitu ya. Tapi kalau misalnya hasilnya ternyata XRP dinyatakan bersalah dan harus membayar denda dan lain-lainnya juga, itu kemungkinan pas XRP juga bakal turun. Nah, tapi kalau tergantung pilihan kalian masing-masing karena disclaimer on dan do your own research. Tapi kalau menurut saya cukup optimis juga dengan XRP. Karena juga dia ada use case atau ada kegunaannya di kehidupan kita sehari-hari juga. Nah, ini kita lihat di Twitter ini jadi ini Day ini adalah investor XRP di seluruh dunia. Dia bilang seem confident that XRP is going to beat the SEC in the lawsuit. Artinya ya kebanyakan holders XRP ini juga cukup percaya diri juga untuk XRP menang gitu ya. Terus ada yang juga plan XRP untuk initial public offering ya. Biar bisa di tradingin di saham juga, di stok seperti itu. Nah, kita sempat bahas tentang XRP ini ada kegunaannya. Ya, memang dia ada proyek kegunaannya. Karena XRP ini kan Ripple gitu ya. Ripple juga adalah perusahaan yang cukup terkenal juga di dunia ini. Dan dia juga ada partnership dengan SBI. SBI ini perusahaan di Jepang. Jadi SBI sama Ripple ini bikin suatu perusahaan lagi. Namanya SBI Ripple Asia gitu ya. Nah, a joint venture between Ripple and SBI Holdings. Jadi dua perusahaan ini gabung bikin SBI Ripple Asia. Nah, dia bilang apa? Dia announced the introduction of a new remittance corridor in Cambodia, the first of its kind. Cambodia, negara tetangga kita juga ya di Asia Tenggara. Through this venture, money transfer between Cambodia and Vietnam will be made cheaper and settled in real time through RippleNet, Ripple Distributed Ledger-Based Payment Network, seperti itu. Artinya apa? Artinya kita tahu ini transfer duit between negara yang cukup dekat sebenarnya, karena Vietnam sama Cambodia kan juga negara Asia Tenggara juga ya. Dan ini cukup bagus melalui RippleNet dan Ripple Distributed Ledger Base, berarti menggunakan XRP juga. Jadi ini adalah use case real life gitu, jadi bukan omong-omongan doang, tapi memang ada buktinya juga. Bayangkan kalau misalnya kita bisa transfer duit ke Singapura, dari Indonesia ke Singapura, atau ke Malaysia juga, seperti itu ya, negara tetangga kita. Nah, makanya XRP saya cukup rekomendasi juga. Nah, yang kedua apa? Yang kedua ini juga baru-baru ini, yaitu XChat Network. Tapi kita bukan bahas XChat Network-nya, kita baca dulu. Nih, Zilliqa. Kenapa kita bahas Zilliqa? Karena kita lihat, XChat Network ini powered by Zilliqa. Berarti ini tenaganya sebenarnya dari Zilliqa ya. Jadi pakai Zilliqa ecosystem juga gitu ya. Welcome to the family, Mr. Beast and KSI. Mainstream adoption, here we come. XChat Network itu apa? Kita bahas XChat Network-nya dulu ya, karena pasti kalian tahu Zilliqa itu apa. XChat Network itu adalah ini. The XChat Network produce scheduled their ICO between May 18, berarti Mei 18, berarti hari ini juga ya. XChat Network itu adalah provides creator with DeFi tools to create an incentivized economy by tokenizing the engagement of each creator, audience, and their content. Terus ada NFT marketplace juga. Jadi sebenarnya dia ini decentralized finance juga, tapi lebih ke arah influencer juga, kebanyakan YouTuber dan juga untuk NFT juga ya. Nah, kita lihat dulu, ini siapa nih? Si Mr. Beast sama KSI. Kalau kalian yang masih muda pasti kalian tahu, ini maksudnya Mr. Beast ini cukup terkenal. Mr. Beast punya YouTube channel, ada banyak. Nah, mainnya adalah ada 62,2 juta subscribers. Ini cukup salah satu yang paling besar sepertinya di dunia ini. Lalu dia ada 5 lagi, ada Beast Philanthropy, Mr. Beast Gaming. Kita lihat aja subscribernya sudah MM-an juga ya. Sudah jutaan. KSI juga. Ini KSI. Dia seorang penyanyi dan juga seorang gamer juga sepertinya. Dia punya 22,7 juta subscriber di sini buat di video nyanyinya dia. Lalu ada buat gaming ada 12,6 juta juga. Jadi dua-duanya ini adalah big YouTubers lah di dunia ini ya. Nah, ini adalah videonya. Nah, ini si KSI ada tweet juga, tapi kalau misalnya kita lihat di sini, di akhir tweetnya ini si XChat Network, dia bilang apa? More YouTubers to be announced soon. Jadi sebenarnya ini baru mulai nih. Jadi ini baru integrasi yang baru akan mulai dan masih banyak YouTuber yang bakal masuk. Sebenarnya mereka ini investasi ya, bukan partnership. Karena kita lihat di sini, bentar ya, mungkin bukan newsnya di sini ya. Kalau kita lihat di news di sini, YouTubers Mr. Beast and KSI invest in XChat Network. Jadi mereka bukan partnership, tapi mereka investasi di XChat Network ini tersebut ya. Nah, tapi XChat Network kembali lagi ini belum bisa dibeli di mana-mana karena dia belum ICO. ICO-nya akan di-conduct Mei 18 ya. Mungkin hari ini atau minggu depan sudah bisa dilihat. Siapa tahu dia juga dibuka di Binance ya. Kita harus lihat lagi. Nah, itu adalah kedua, Zilliqa.
Yang ketiga adalah Cardano. Cardano price prediction. Why is Cardano rising and how high will this crypto go? Coba kalian jawab sendiri. Kenapa Cardano ini naik dan juga target kalian berapa di Cardano? Kalau target saya sendiri, Cardano ini kemungkinan besar target saya itu $5. Cukup fantastis juga dengan harganya Cardano yang sekarang masih $2,12 ya. Nah, tapi kenapa Cardano ini? Kenapa saya pilih Cardano? Karena kita tahu proof of work dan proof of stake. Cardano ini adalah leadernya proof of stake. Kita bisa lihat di CoinMarketCap sendiri. Proof of stake-nya Cardano ini nomor 1, kedua masih ada Algorand dan lain-lainnya. Tapi ini perbedaan gap-nya ini cukup drastis ya. Cardano ranking 4, Algorand ranking 44. Walaupun memang Ethereum ini pengen bikin proof of stake juga. Tapi buat kalian yang nggak tahu proof of stake sama proof of work, bedanya itu apa? Simpelnya sih mungkin proof of work ini sedikit mungkin kita bahasnya proof of stake ini lebih ramah lingkungan atau lebih green lah, seperti itu ya, daripada proof of work. Nah, itu kelebihannya lah ya. Buktinya bahwa Ethereum juga ingin berintegrasi atau ingin change dari proof of work ke proof of stake, seperti itu. Nah, bukan hanya itu juga, Cardano memang banyak lumayan terkenal, populer di Eropa. Contohnya ini dari kemarin kan kayak Swiss, Belanda, semua udah mulai hype dengan Cardano ini. Nah, ini juga salah satunya. Swiss Asset Manager Valor launches Cardano and Polkadot ETPs. ETPs itu apa? ETPs itu adalah Exchange Traded Product. Jadi ini kalau kalian mau tahu. Nah, salah satunya juga Polkadot ini juga sebenarnya juga salah satu kripto yang bagus juga. Jadi ini jadi ada bonus deh. Jadi ada 4. Satu lagi ada Polkadot. Tapi Polkadot ini sebenarnya sudah naik 3% juga ya. Nah, untuk kembali lagi Cardano ini, kalau misalnya kalian lihat dulu, Cardano ini akan launch smart contract-nya dia ya. Jadi Cardano ini sebentar lagi kebanyakan banyak aplikasi, desentralized aplikasi bakal menggunakan smart contract-nya Cardano. Contohnya adalah Refuto. Refu. Ini juga the first Cardano based di app. Jadi ini pertama kali Cardano punya decentralized application ya. Dia baru mendapatkan 1,7 juta dolar in private sale. In private sale berarti nggak dibuka untuk publik. Dan ini lebih ke arah buat ini ya, VC, venture capitalist, jadi sama angel investor. Jadi untuk para investor-investor yang close ke publik. Jadi kita bukan buat publiknya sendiri, tapi ini untuk khusus seperti itu. Jadi sebenarnya Cardano ini masih growing juga. Jadi kebanyakan soalnya orang agak hate Cardano. Kenapa? Karena Cardano ini seakan-akan tidak melakukan apa-apa. Tapi menurut saya Cardano ini adalah salah satu coin yang sangat bagus untuk diinvestasikan juga gitu ya. Oke, itu adalah rekomendasi saya. Jadi kita ada 3 ya. Cardano nomor 4, XRP nomor 7. Lalu tadi ada Zilliqa. Zilliqa ini masih di bawah sekali. Jadi memang cukup murah untuk kalian yang semua yang mau nomor 65 untuk kalian mencari koin yang bagus untuk investasi. Lalu ada bonusnya juga yaitu Polkadot ya. Tapi Polkadot ini sekarang lagi hijau juga. Tapi ini cukup bagus juga karena Polkadot dibandingkan yang lain, kalau kalian lihat Polkadot ini baru naik hampir 400%. Tapi kalau misalnya kita lihat dari top 10 aja, kebanyakan sudah naik sudah ada yang naik ribuan persen juga, seperti itu ya. Itu adalah video dari saya. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir video, and see you in the next video. Bye-bye.